Wa'lam anna tasadduq bil qalil minal muqil afdalu indallahi ta'ala minat tasadduq bil katsir minal muksir. Ketahuilah sesungguhnya sedekah yang sedikit dari orang yang memang hartanya sedikit terbatas itu lebih utama di hadapan Allah daripada sedekah banyak yang datang atau diberikan oleh orang yang memang hartanya sangat banyak. Ini kabar gembira buat kita yang ingin sedekah tapi tidak memiliki banyak harta. Sedekahlah walaupun hanya 1.000, 2.000. Tidak masalah kalau memang kondisi kita semampunya seperti itu. Mampunya seperti itu. Janji Allah dari Rasulullah ini ya. Qala alaihi salatu wassalam, sabaqat dirhamun alfa dirhamin. Pernah suatu ketika Rasulullah itu mengucapkan kalimat yang sangat bijak. 1 dirham bisa mengungkuli 1.000 dirham. Para sahabat tentunya kan akhirnya kaget. Qila lahu, wa kaifa dzalika? Kok bisa begitu Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi? Faqala alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah menjawab, rajulun la yamliku illa dirhamaini tasaddaqa bi ahadihima. Ada seorang misalnya, Rasulullah membuat perumpamaan. Ada seorang yang hanya memiliki 2 dirham, katakanlah 200.000 lah untuk kita saat ini. Tasaddaqa bi ahadihima, salah satunya disedekahkan. Yang 100.000 itu kita sedekahkan dari 200.000. Wa rajulun tasaddaqa min ardi malihi, dan satu orang laki-laki, orang lain sedekah dengan hartanya bi alfi dirhamin. Fasa bakot dirham al-alfa. Di sisi lain ada orang yang memang dia itu memiliki banyak harta sehingga mengeluarkan hitungannya itu lebih banyak daripada 100. Misalnya 100 juta. Ada orang kaya penghasilannya itu sebulan bisa 10 miliar. Mengeluarkan 100 juta itu bisa dikalahkan oleh kita yang hanya memiliki misalnya 200.000, kita sedekahkan 100.000. Bisa, itu dikalahkan bisa. Ini janji Rasulullah. Au kama qala alaihi salatu wasalam, fasara dirhamul wahid minal muqil afdalu minal alfi minal muksir. Maka Rasulullah akhirnya mengumpamakan, menyatakan 1 dirham 100.000 minal muqil dari orang yang terbatas hartanya itu lebih utama minal alfi minal muksir. Dari 1.000 dirham atau 100 miliar dari orang yang kaya. Wahwa sohibul malil katsir. Ya wajar saja orang kaya mengeluarkan hartanya karena memang mereka itu berlebih harta. Beda dengan orang yang tidak berpunya. Mereka misalnya hanya punya uang 200.000. Kemudian ada orang yang butuh. Sahabat kita misalnya, Mas, saya butuh untuk beli susu anak saya. Kalau kita hanya mementingkan diri kita sendiri, tidak pernah ngaji seperti ini, tidak pernah mendapatkan pelajaran dari Rasulullah seperti ini. Uang kita misalnya 200.000, sulit untuk keluar. Tapi kalau keluar itu bisa mengungguli dari mereka yang kaya, yang menyedekahkan hartanya lebih dari hitungan yang kita mampu. Itu kata Rasulullah. Maka ini kabar baik buat kita. Tidak ada alasan lagi buat kita untuk berhenti sedekah walaupun hanya sedikit. Misalnya 1.000, 2.000, nggak masalah. Kuatnya kita segitu, ya tidak masalah. Tapi jangan berlebihan. Hanya karena kita kepingin mendapatkan janji Allah, orang yang bersedekah nanti akan dilapangkan rezekinya, akhirnya kita ngutang-ngutang seperti pelatihan-pelatihan sedekah untuk nyaur utang itu. Sedekah untuk bisnis. Jadi sedekah dibisniskan sama Allah, hitung-hitungan mereka. Padahal Allah nggak seperti itu. Allah itu lebih dari hitungan-hitungan sebagaimana pelatihan-pelatihan sedekah itu. Jadi sedekah itu sebetulnya tidak bisa dihitung. Yang bisa menghitung itu hanya Allah yang kita tahu. Walaupun kita sedikit, tapi kalau kita ikhlas, keluarnya nanti banyak. Tidak usah hitung-hitungan sama Allah.
Terus kemudian 10 nanti akan dijadikan 700. Ya kalau dijadikan 700. Kalau nanti dijadikan cuma 10, apa enggak kecewa kita? Maka ini tidak ada alasan lagi. Anna tasadduq bil qalil minal mukil afdalu indallahi ta'ala minat tasadduq bil katsir minal muksil. Ingat, ini bisa dicatat, boleh. Ini langsung saya screenshotkan atau saya videokan kitabnya. Ini kitab judulnya ini. Kitab Nasaihud Diniyah halaman 35. Wal Wasoyal Imaniyah Syekh Imam Barakatil Anam Abdullah Ta'alawi Al-Haddad yang ngarang kitab Simtud Durar. Itu pengarang kitab Nasaihud Diniyah ini. Ini kitab tasawuf yang isinya banyak memperingatkan kita bagaimana agar kita itu selalu menjaga iman kita dengan akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan.